akalnya sudah tidak ada lagi, biasanya hidupnya los. Itu kenapa orang yang tidak berakal tidak ada lagi perintah ibadah. Karena tidak tahu dia lagi apa mau dikerjakan. Batas-batas tidak ada. Kita bisa tahu ini perintah, ini larangan karena akal masih ada. Hijir namanya. Ya, itu rahasianya kenapa akal disebut hijir. Akal itu pun artinya pembatas. Akal itu artinya ikatan. Ibu kalau lihat ada orang Arab pakai sorban, kan di atas kepala orang Arab itu ada bulat ya, ikat bulat hitam. Nah, ikat di sorban orang Arab itu namanya iqal. Akal disebut akal karena mengikat orang. Kalau orang punya akal terikat, tabatih, takabeh. Makanya ibu kalau mengecek tidak ada batin, ada lapis, itu kurang akal. Kalau kurang akal, ibu mengecek tidak batin. Ini makin tinggi akal orang ibu mengecek makin tabatih. Sering orang kalau makin tinggi akalnya, pilihan katanya hati-hati. Itu akalnya. Tapi kalau melalui itu contohnya ibu tidak ada lebih itu tak ada akalnya kurang. Itu makanya orang-orang yang berteriak-teriak bicaranya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la yaqilun, kata Allah. Orang yang berteriak-teriak bicaranya akalnya tidak ada lagi. So kalau dia berteriak tidak ada batas. Makanya orang marah berteriak ada ibu. Kenapa orang marah berteriak? Karena orang marah itu kehilangan akal sehat. Karena dia kehilangan akal maka suaranya tinggi. Orang kalau akalnya tinggi, suaranya terbatas. Gitu kan? Itu kenapa akal disebut hijir. Dan Allah menyebut hijir konteksnya fajar. Waktu awal subuh itu. Apa maknanya itu? Ibu bapak kalau ingin menjaga akalnya supaya sehat hijirnya, jangan pernah lewatkan waktu fajar. Cara menjaga akal kita, bangun di awal pagi. Kalau bapak ibu lacut jago siang, itu tahu kaidah akal. Ciri-ciri orang kapikun ibu mandi jago subuh. Ciri orang kapikun. Ibu kalau dah jago jam 4 atau 5 itu waktu dalam subuh ibu tetap bangun, maka hijir ibu akan awet, akalnya awet. Coba saja lah dah. Karena memang itu hubungannya antara fajar dan hijir. Ketika Allah bersumpah di subuh, apa jawaban Allah di surat apa itu? Was-subhi iza tanaffas. Surat At-Takbir 18 ya. Ya, At-Takbir 18. Was-subhi iza tanaffas. Demi subuh apabila telah bernafas. Jadi ibu di waktu subuh itu dikaitkan dengan tanafus. Tanafus itu tanafus. Kenapa waktu subuh itu tanafus? Ibu subuh itu buka pintu rumah, karena udara itu di puncak bersihkan. Kebutuhan otak kita akan oksigen di waktu subuh. Maka ibu kalau dah jago subuh, lewat udara subuh, ibu masih lalu, itu baru berikut jago lalu panjang. Itu balik ke baru kan? Kenapa? Ibu kehabisan stok oksigen yang harus ibu ambil di waktu subuh. Wasubhi iza tanaffas. Itu waktu subuh kan buka pintu rumah supaya udara pagi masuk. Makanya ibu kalau keluar rumah pagi itu dah terasa udara kok beda ibu. Beda ibu jago subuh. Yang jago siang lewat subuh itu lalu baru itu jago itu balik ke pandu itu. Skip pandu itu. Itu kenapa wasubhi iza tanaffas. Kalau subuh itu dia lupa mamok. Ya. Mamok subuh itu tanaffas. Supaya paru sehat, jantung sehat, otak sehat. Jago subuh. Ya kalau jago subuh, baca dari ibu kalau jago subuh itu tidak segar pikiran dari ibu. Makanya para jabi, udah sudah subuh itu mereka.
Karena otak sedang di puncak cerdasnya. Itu makanya wasubhi iza asfar. Makanya wal fajri hajijir tadi. Akal kita kalau diisi waktu subuh. Aiko apa namanya itu waktu terbaik yang anak-anak kita sekarang sudah lepas. Belajar menjelang subuh sampai setelah subuh itu masya Allah. Itu akal di puncak cerdasnya. Tanafus. Nah, Allah bersumpah demi asar. Ada asar wal asri. Nah, ketika Allah bersumpah demi asar, keadaannya khusr. Innal insana lafi khusr. Rugi. Jadi di waktu asar itu rugi. Kenapa rugi sifat asar? Karena Bapak Ibu baru tahu rugi di waktu asar. Jarang-jarang orang menghitung untung rugi di pagi hari. Tidak ada. Untung rugi dihitungnya di sore hari. Tidak pernah orang pagi menghitung untung rugi. Bapak untung kadang sore buka untung aja. Untung di sore hari, rugi di sore hari. Bapak Ibu terasa rugi itu sekarang setelah pensiun ini terasa rugi. Dulu ketika muda ketika lenga-lenga beraja. Lah pensiun baru semangat beraja, semangat dah muda mana dah mulai kan? Agak dah mulai sungai. Baru 5 minit Ustaz berceramah baru balik, baru balik. Oke jadi mana lah dari dulu aku beraja. Gitu ya. Habis itu terasa ruginya taruh asar. Lasar itu terasa ruginya. Dulu kartu muda dah buang, saya kartu banyak. Nah memang begitu manusia semua itu lagi sore hari baru dia hitung untung rugi. Kalau pagi tidak ada orang menghitung untung rugi itu. Itu makanya asar hubungannya dengan khusrin. Allah bersumpah demi malam wal laili iza yalsha. Jadi ya, demi malam apabila telah yalsha. Yalsha itu artinya tertutup. Ghashiyah itu artinya tutup. Rishawah tutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah sama ya. Jadi malam itu sifatnya yaksha, tutup. Malam itu tutup pintu, tutup kadai, tutup lapau, tutup usaha tutup kantong leh. Kalau malam itu ibu, jadi buka kantong leh. Jadi balik nasi goreng leh, yaksha. Makanya orang banyak penyakit kini kok dek malam pun tak yaksha. Yo kalau malam tu ibu, kalau rumah tak boleh, bermain di luar tak boleh, belanja tak boleh. Ya itu kalau malam, itu makanya yaksha. Yaksha itu tutup satunya, badan tutup, rumah tutup, usaha tutup. Makanya kini banyak itu manusia itu yang kacau bego karena malam itu jago. Siap kan dok? Padahal siap itu aku bagi cahaya. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Kalau siang datang berjalanlah sejauh-jauhnya kata Allah. Kalau malam yaksha, tutup. Makanya kata Nabi kalau malam datang tutup pintu rumahmu, tutup bejanamu, tutup tempat penampungan makanan, penampungan air, tutup dan masukkan anak-anakmu ke rumah, kunci pintumu, begitulah malam. Maka zaman sisu ibu tonton 80-an, 70-an di kampung kaki polisi Manado. Tidak ada orang malam itu. Tidak ada. Orang sudah di satu bilang itu. Dulu tidak ada listrik, HP tidak ada, TV tidak ada. Lampu togok kok menunggu waktu isya. Nah sudah isya, ambil lampu lain, padam, taruh lain. Cuma ke anak sampai 2 dia kan. Ya, saya capek lalu anaknya. Aku kini kok anak dulu, kan main HP. Sampai jam 1 kilo ke anak tuh gitu ya. Dulu dah lalu sekali. Kalau orang lantuk mati jadi pengal kan. Ya dah, aku sampai sabali, berdua kan dah. Jadi mungkin ada dosa anak 10 lagi. Yang boleh bantu. Ya dah. Nah memang begitu pengaruh apa tuh lampu
kalau yaksha itu kan. Jadi dari ada tak ada orang mota-mota lapau duduk sampai tengah malam, tak ada orang. Pak orang sehat-sehat. Apa di kampung ibu sampai yang mau meninggalkan kampung ke sekolah, tak ada aku menemukan orang setruk di kampung. Cie kan. Apa ada guru ada yang ngomong enggak bawa badan. Nah, itu yang guru. Tak ada orang di sawah kadang tak ada yang setruk. Berapa itu? Yang apa namanya? Beko yang mamping beko. Baik ke sawah, pakai ini, baik ke ladang, beko pulang asar, makan menjelang malam, sudah isya lalu itu udah pulang kesakit itu sehat. Aiko enggak jam 10 jam sampai dia kuliner aja deh. Putar-putar sampai ke kota tu menjadi makan minum. Ya tahu kau pakai jam sampai dia makan itu lalu udah banyak penyakit, kemudian lampu segala macam. Nah maka ya isya. Nah ketika Allah bersumpah demi Tuhan, ini Tuhan nih. Maka ibu bapak kalau baca konteksnya, duha itu adalah konteks manfaat. Fa'ammal yatima fala taqhar, gitu ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu konteks manfaat. Anak yatim santuni, orang miskin kasih, yang minta-minta kasih, engkau punya nikmat berbagilah nikmatmu. Jadi surat Al-Duha itu konteksnya manfaat sebagaimana waktu duha. Karena waktu duha itu konteksnya manfaat. Waktu duha itu ini apa namanya? Keadaan yang paling baik. Binatang menanti duha, tumbuhan menanti duha, manusia menanti duha. Pokoknya cahaya duha ini binatang menghangatkan badannya, manusia mengambil vitamin. Makanya cahaya pagi kalau itu acuh padamu, itu tulang ibu itu kuat. Memang vitamin. Ya, waktu ibu yang acuh sakit-sakit lutut, padamu orang pagi. Lutut dah tulang apa? Itu benar kamu pagi. Makanya orang di kampung ibu jarang sakit lutut itu. Karena orang di kampung punya padamu hari pagi. Kalau kadang pesawat kadang itu makanya jarang orang sakit kan tulang cahaya tumbuhan melakukan fotosintesis dengan cahaya pagi. Nah karena ini konteksnya manfaat, maka Allah bersumpah demi waktu yang paling bermanfaat, namanya waktu duha. Jadi kata Allah begini, walaili idza saja, demi malam apabila telah sampai di puncak gelap sunyi. Saja artinya sunyi, diam, hening, karena gelap di puncak gelap. Karena konteks ayat ini, Nabi Muhammad sedang di puncak goncangan jiwa. Beliau dipersekusi, diolok-olok, apa lagi ya kalau bahasa kita, dibuli habis-habisan. Karena wahyu putus. Maka kata Allah, demi malam apabila sampai di puncak gelap, biarkan. Bila malam sudah sampai di puncak gelap, petanda fajar akan menyingsing. Begitu dong? Apa maknanya? Ibu bapak kalau menghadapi situasi sulit, bersabarlah menunggu puncaknya. Jadi kalau sulit itu beban, biarkan berat di puncak berat itu tandanya akan selesai. Jadi ibu kaidahnya, kalau di puncaknya, berubah jadi kebalikan itu. Ya, manis kalau puncaknya pahit. Begitu. Pahit kalau di puncaknya manis. Itu hukum alam itu. Ya. Ibu tertawa di puncak tertawa itu menangis. Makanya bahagia yang paling puncak itu menangis artinya kan. Itu galak dan galak itu itu galak. Dan itu galak yang bisa lah puncak galak, lah puncak tawa, kok ingat itu bahagia di puncak itu. Ibu kalau menangis lah puncak nangis itu galak-galak sulang sih. Orang galak-galak sulang itu lah puncak nangis. Sedih nangis lah. Puncak nangis itu galak sih. Ya dah. Orang galak-galak sulang itu awalnya menderita deh. Awalnya menderita tuh, beban berat, tapi lah puncak itu galak deh. Galak itu bahagia dah. Alapi bapak kata. Makanya orang hidup itu bagaikan naik lah.
sembako naik. Nah itu nggak nafsu kan? Kan ada bapak nih, yang paling bahagia tuh menghidup. Tidak ada beban itu, tidak ada baju negara, tidak ada rayu orang tak tersedih nih, tidak ada. Jadi ibu kalau ingin bahagia situ lah. Ya kan bahagia itu nggak mau itu. Ya cuma kelasnya turun tapi bahagia. Karena di puncak derita datang bahagia. Itu kaidahnya begitu. Ya. Makanya ibu kalau sudah mengalami penderitaan, beban, ya biarkan saja beban itu. Ya di puncak, biar seketika di puncak gelap terang. Nanti begitu loh, hukum alamnya begitu. Malam itu ibu awalnya terang dah ibu. Kan waktu terjadi matahari terbenam, kan masih nampak cahaya kan? Dia berangsur-angsur tuh gelap. Di puncak gelap itu saja namanya itu. Tapi begitu gelap di puncaknya, itu tanda fajar akan muncul. Jadi ibu kalau apa masalah, biarkan masalah itu sampai ke puncak. Dia selesai sendiri kan itu. Ya, memang begitulah. Ada solusi dan itu. Cuma ada sabar. Ada sabar saja. Tapi pasti solusi. Pasti ada. Nah kata Allah, mawaddanaka rabbuka wa ma qala. Coba perhatikan dia. Mawadda'aka wa da'aka. Wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membencimu. Nah, ini kalimatnya dari Bang ini ya. Kalau mau imbang kalimatnya mawadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Maksud itu mawadda'aka ma qalaka, meninggalkanmu, membencimu. Harusnya sama-sama ada kaf, engkau. Wadda'aka, meninggalkanmu, qalaka, ya qalaka ya, bukan qalak ini ya, qalaka, membencimu. Nah, pertanyaannya, kenapa wadda'aka itu ada objek, dituliskan objeknya, dibaca objeknya, kenapa qalaka objeknya diputus? Tapi terjemahannya tetap ada. Tapi secara struktur diputus engkaunya. Tapi kalau meninggalkan engkaunya tetap disebut. Harusnya ibu, ini sama-sama perlu objek nih. Membenci perlu objek, meninggalkan perlu objek. Membencimu, meninggalkanmu, begitu kan? Tapi meninggalkanmu pakai objek. Membencimu, mu-nya ada, cuma tidak disebutkan. Diputus dalam pelafalan dan dalam penulisan. Kenapa begitu? Karena meninggalkanmu dijelaskan mu-nya, karena meninggalkanmu ini bisa terjadi. Tapi membencimu dipotong, mustahil Allah membencimu, maka mu-nya dipotong dari kata benci itu. Allah meninggalkan Nabi bisa. Tapi Allah membenci Nabi, tidak mungkin, karena dikasih. Karena begini Bapak Ibu, yang ditinggalkan belum tentu dibenci. Ibu, kalau suami ibu sayang ibu, sering tidak suami ibu meninggalkan ibu? Sering. Baik paginya pulang, malam dan sampai dinas buah sama ibu bagai dan pulang-pulang bersama ibu. Tentu biasa saja kita meninggalkan kekasih itu biasa saja. Tapi membenci tidak mungkin. Karena tidak mungkin membencimu, maka punya dibuang dari kata benci itu. Karena benci tidak akan pernah terhubung denganmu. Itulah Allah dengan Nabi Muhammad. Tak pernah Allah membenci Nabi, meninggalkan Nabi mungkin bisa. Ya. Bahkan kadang-kadang Nabi ini, kenapa rahasianya diputus wahyu, supaya datang kerinduan Nabi yang sangat kepada wahyu. Sengaja itu Nabi diputus wahyu supaya datang rindu. Ini gua awak pi gua kalau bersobok di hari ibu rasul kamu tahu. Iya. Kalau suami istri gua kalau di hari bersobok rasul kamu tahu. Tapi kalau bisa ibu rasul mati kan. Maka supaya rindu datang cinta banyak itu putus dulu.
Kok bisa? Iya. Itu makanya ibu bercakap di rumah terlalu. Ya bercakap di suami, bercakap di istri kok terlalu ibu. Tuh, udah sapu-sapu udah keluar aja, ya kan? Kadang-kadang, untuk, anu sudah bercakap kok. Pas pada main itu Pak, itu rasa pengantin baru mereka. Tapi kayaknya itu lah. Nah, sudah bercakap itu rasa pengantin baru itu. Baru mereka rasa, ya kan? Itu ibu yang kadang-kadang kecerita. Ya, jadi yang terpisah itu memunculkan rindu balik. Memang begitu ibu. Jadi ibu rusuh bercakap di suami, tahu itu cakap. Dah cakap lah. Ya, jadi kira aku di rumah aku, Ustaz kemana rancak rumah tangga kita di rumah tu antu. Oh, aku di rumah aku mencari kayu saja. Cakap, dah sapu-sapu dah sapu-sapu. Sapu dong, karena makan ada buah lain lah biasa lah sih, kita doa kan kadang sapu itu. Nah, tapi sudah cakap tu itu. Jadi terputus itu datang kerinduan. Nah, jadi ibu nak cakap lah. Yang tak boleh tapi dikeluarin cakap. Tidak boleh itu. Kalau ibu nak cakap hari ini kan Rabu. Besok pagi ramai itu malam. Juga sambung dia bercakap dia dulu kan. Sambung itu saya dah ramai dulu. Cakap lah. Jadi kira rumah tangga sakinah, Tuhan tu saya berdua ibu, cuy pin saya tidak menikah dengan saya. Boleh betul. Saja boleh menikah, iyo saya berdua. Ya kan kecapaan, betul jabat ibu juga betul terima kasih juga. Tidak kurang betul. Ya cakap lah. Sakinah itu artinya, makanya sakinah itu lawannya apa? Apa lawan sakinah? Harakah, sukun lawannya harakah. Harakah itu artinya bergoncang. Babi itu harakat juga. Tapi kalau ada sukun, ya, sukun itu artinya dok. Babi itu harakat. Ngari. Kalau bingung. Dok. Jadi sukun, sakinah lawan harakah bergejolak. Keluarga sakinah itu bergejolak lu, baru antok. Jadi mungkin antok saya tidak gejolak antok. Itu keluarga sakinah itu. Seperti membawa kapal itu, rata membawa pacik dari kecil. Itu sakinah. Ayat tak boleh di kapal, baca, tak boleh, kemudian tak boleh. Untuk membawa berarti ada kakak gitu. Itu ya. Jadi ibu berfantasi ya, tapi suami Ustaz buka antok saya rumah, salah ibu. Ya. Belajarlah kalau rumahku ibu, percaya ibu. Boleh ibu. Nasib kami itu samuan berbeda itu. Ya. Jadi berpisah itu supaya muncul rindu kan dia. Itu kenapa Nabi Adam waktu itu Siti Hawa. Dulu Nabi Adam Siti Hawa itu bercakap di sebut. Kata Tuhan, jangan dekat pohon ini dah. Latak kerabah hadis sajalah. Maka iblis datang ke Hawa. Lalu dia jatuh dah kaulah. Kalau Nabi makan itu tak lagi sekolah. Ada? Siti Hawa lah waktu ada makan selada ada cukup. Makan, ya kan? Kira ini juga masalah. Apa kata dia kata Nabi Adam tak bawa gara-gara kau tadi itu? Kau ibu cepat. Itu berangkat Nabi Adam sejawat tu. Gara-gara kau di luar, kan? Dan Allah, itu keluar, diusir Allah. Itu kata Nabi Adam begitu. Dah kejadian, keamanan saya cakap, kan? Nyayo. Pakai kisah dawat, mengaruh dia kesalahan. Dan tadi mengejek tu, dah dua jadi ya. Sama aja tu, batangkah untuk ibu. Itu makanya waktu itu melibadi, adun Siti Hawa dan Adam tu berjarak. Adun itu artinya berjarak.
Itu waktu musuh disebut adu kalau berjarak. Kalau aja musuh kan nanti balu-balu dan musuhan mau balu-balu musuh. Nah, yang musuh kan itu kalau musuhan kalau itu saja kok ciucuk. Tak laki-laki kan pokoknya aduun ba'dukum li ba'din aduun. Adam dan Hawa itu bermusuhan itu masih berjarak emosionalnya. Kau saling salah menyalahkan, kejadian kau salah, kejadian kau udah salah, kejadian Hawa udah salah. Apa yang terjadi? Diturunkan ke bumi, dipisah. Nabi Adam turun di Sri Lanka, di Kolombo. Dulu Sri Lanka itu pulau daratan, sejak banjir Nabi itu berubah darat pulau. Nabi Adam turunnya di Makkah, Nabi Adam di Sri Lanka, Siti Hawa di Jeddah. Jauh Pak, dipisah. Bayangkan Pak dari Sri Lanka ke Jeddah, jauh Pak. Itu berjalan dalam keadaan jauh arah, menuju arah, jalan Pak Adam. Itu berpikir, laki ada di aku. Kecil Adam, ini kecil apa. Bangun itu muncul rindu. Ibu kalau bacakan, tak terfikir untuk makan yang betul-betul ya. Aneh kayaknya apa? Lawan hancur. Lu pikir ibu, walaupun bacakan, lu pikir itu. Apa bacakan dia ibu? Lu pikir ibu. Tadi berapa makan? Dia tanya ego balik. Dan ibu gitu loh. Nah akhirnya jalan pulau rindu kok. Nasib dah adanya. Abah sobok lagi namanya di Arafah. Arafah apa kita mengenal? Cari dari jauh. Ada bentuk di kau. Hawa itu loh. Bantu apa ada? Apa kira kesalahan ini orang itu lagi. Lalu kakek kiyo-kiyonya, Masya Allah. Maka tumpahlah kasih sayang ketika itu, maka bukit itu disebut Jabal Rahmah. Bukit tumpahan kasih sayang. Kapan kasih sayang tumpah? Setelah bercakap, setelah berkisah. Nanti yang satu dibecakap, ibu empat kali. Sudah bercakap itu Aru Rahmah, gitu ya. Nah, jadi Nabi itu putus wahyu, salah satu kekasihannya memunculkan kerinduan, ya. Yang tidak boleh tunggu. Jadi cakap tahu lama-lama dan kalau cakap seperti itu. Ibu kalau apa berdamai ibu, ibu capek sampai berdamai itu. Kadang berak kan ibu, kan? Itu ibu balik punggung saja kan? Itu kerasukan kan ibu. Ibu tak ada. Kalau apa tidak berdamai ya. Nyoba kami ibu-ibuan, kami itu tak ada minta maaf. Pernah ada ibu mendata suami minta maaf. Oh maaf ya, kalau sok tadi tak kado, tak kado. Cuma kalau minta maaf ibu cara ibu, tolong minumlah. Kalau minum dulu tak minta maaf. Jadi ibu, itu sudah. Kamu itu ibu, itu begitu caranya ibu. Begitu ibu ambil minum, baru ibu kan tuh mau di waktu menikah jadi waktu ibu. Memang begitulah pentingnya bisa-bisa. Nah, jadi ibu jadi bu dapat. Kalau di hari bos ibu rasa kamu tahu ini ganti juga. Nah itu rahasianya kenapa wada'aka karena tak adakahnya. Tidak mungkin Nabi dibenci Allah, tapi ditinggalkan Allah bisa. Ditinggalkan bukan berarti dibenci. Tidak selalu yang ditinggalkan itu dibenci. Gitu. Lalu kata Allah, wadal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia ula. Nah ini ada yang menarik ya. Akhirat lebih baik dari dunia. Dunia bahasa Arabnya apa? Ya dunia itu bahasa Arab itu. Jadi Bapak Ibu,
akhirat itu lawannya dunia. Apa di surat Al-A'la ayat 16-17. Bal tuksiruna al-hayat dunia wal akhiratu khair. Apakah? Jadi akhirat itu lawannya dunia. Akhirat dunia itu lawannya. Kenapa Allah tidak berkata walal akhiratu khairul laka minad dunya? Kan dunia lawannya akhirat. Kan begitu. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Akhirat lawannya dunia. Tapi di sini Allah melawankan akhirat dengan ula, bukan dengan dunia. Padahal ula itu maksudnya dunia. Kenapa Allah tidak berkata walal akhiratu khairul laka minad dunya, tapi walal akhiratu khairul laka minal ula? Kenapa bedanya kan? Apa bedanya? Ini kan namanya komparatif. Khair itu komparatif. Akhirat dibandingkan dengan dunia, akhirat lebih baik. Itu kan komparatif namanya itu. Khair itu namanya isim tafdil namanya itu ya. Ya, isim tafdil itu komparatif degree atau dia mengatakan superlatif. Jadi akhirat lebih baik dari dunia. Jadi akhirat dibandingkan dengan dunia, tapi yang dibandingkan dengan akhirat bukan dunia tapi ulang. Kenapa? Dunia itu artinya buruk. Dunia itu dari kata dana. Dana ya denung. Kalau buruk dunung. Dunung itu buruk artinya. Paling buruk adna. Ada yang di surah Al-Baqarah ayat yang ke-60 itu. Ketika umat Nabi Musa minta ya diganti manna dan salwa dengan kacang timun. Apa kata Allah? Atastabdiluna allazi huwa khair billazi huwa atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Jadi adna itu lawannya khair. Ya, di Al-Baqarah 60 ya 60 ya. Coba baca. Jadi umat Nabi Musa itu pernah minta diganti ya daging burung dari surga itu mana dan salwa dengan sayur-sayur. Ayat itu di Al-Baqarah ayat yang ke 61 itu ya. 61. Oh ya 61. Makanya kata Allah ketika mereka minta sayur-sayur atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Adna itu bentuk laki-lakinya. Kalau paling buruk laki-laki bahasa Arabnya adna. Kalau paling buruk perempuan dunia. Paling besar laki-laki akbar. Paling besar perempuan kubra. Itu makanya kiamat kubra. Paling kecil laki-laki asghar. Kalau perempuan paling kecil surah. Makanya kiamat surah, kiamat kubra. Itu bahasa Arab begitu Ibu. Yang tingkat paling itu banyak. Jadi adana bentuk perempuannya dunia. Lawannya tadi khair. Berarti itu buruk. Tidak mungkinlah makanan dunia bisa setara dengan makanan surga. Tapi itu ada hal yang menarik penjelasan sebagai ulama itu ya. Ayat 61 itu surah Al-Baqarah. Itu kan mereka minta makan sayur-sayur ya. Sayur-sayur, timun, kacang adas, terus jadi sayur-sayuran. Bawang, kalau itu bawang kosong mula itu lalapannya. Padahal mereka dikasih makan daging burung, mereka minta sayur. Bahwa itu Ibu, kan umat Nabi Musa yang lari itu rata-rata usianya udah dari 60. Itu waktunya di ayat 61.
Itu makanya mereka minta sayur di ayat 61 karena usianya di atas 60 rata-rata. Ibu-ibu yang ada di 60, apa banyak makan sayur? Vegetarian, dia makan daging-daging tidak sehat. Makanya ibu-ibu yang ya dari 60 itu banyak makan sayur. Kalau makan daging-daging, minyak-minyak, nggak jebo apa lagi, salah. Nah, itu rahasia vegetarian. Jadi ada ayat vegetarian, ayat 61 surah Al-Baqarah. Jadi kalau laumuan 61 itu kok banyak makan sayur, gitu, sehat. Ya, apa-apa laumuan 60 itu kita tadu, ya kok tak boleh. Yang sayur-sayur banyak. Itu rahasia itu ya. Nah, jadi kenapa Allah membandingkan akhirat dengan ula, bukan dengan dunia? Apa arti dunia tadi? Buruk. Akhirat lebih baik dari yang buruk dibandingkan dengan yang buruk, ya. Itu apa dibandingkan? Begitu kan? Karena dunia ini memang buruk. Seburuk-buruk kehidupan dunia. Tidak ada lebih buruk, makanya di isim tafdil superlatif. Makanya dunia bentuk superlatif dikata dana. Tidak ada kehidupan yang seburuk dunia ini. Buruk. Buruk. Ibu lahir saja dulu itu kumuh. Maka kawan jenda. Ibu itu berlendir-lendir bayi dulu. Nah, alun bau deh. Makin hari makin kancang bau deh. Ibu makin tua, makin pandai bau deh jadi orang. Ya nah. Makin hari kok makin tidak baik. Ibu makin hari kondisimu makin lemah. Tidak pada lihat ibu orang makin tua dia makin kuat, tidak ada. Wajah ibu makin hari makin lama makin tidak keruan. Ibu sementara ibu pun takut menjadi bantu ibu. Memang itu dunia, seburuk-buruk kehidupan di dunia. Kalau ada senangnya dibayar mahal. Ibu makan itu kan senang di ibu tuh. Tapi ibu sakit paru ibu sudah makan tuh. Cuma ibu lari ke kamar mandi. Itu gara-gara makan tuh. Mano-mano ke kamar mandi itu gara-gara makan. Buruk. Yang nikmat itu pun buruk juga. Karena itu dunia, makanya disebut dunia, seburuk-buruk kehidupan. Kita ini memang sebenarnya ini marah rancang. Satunya kumuh, mata kumuh, telinga kumuh, hidung kumuh, gigi kumuh, tak kumuh satunya. Ini rancangnya dunia ini. Kalau itu nanti mati ke akhirat baru khair kehidupannya. Tak ada dunia sana lagi. Yang ada khair. Nah, kenapa Allah bandingkan dengan ula? Karena ula itu bentuk superlatif dari kata awal. Awal itu laki-laki. Kalau perempuan ula. Awal ini nomor satu. Nomor satu. Kenapa dibandingkan akhirat dengan ula? Kalau ada orang yang nomor satu kehidupannya bahagia di dunia ini, tetap akhirat lebih baik daripada yang paling nomor satu di dunia. Ibu carilah siapa di dunia ini yang paling nomor satu hidupnya baiknya. Dari mulai lahir sampai mati tidak pernah menangis. Dari lahir sampai mati semua pinta dapat. Dari lahir sampai mati tidak pernah itu ya mengalami hal-hal yang tak menyenangkan. Paling bahagia raja di raja. Kata Nabi, kalau ada orang yang seperti itu hidupnya, nanti ketika dicelupkan dengan angin jahanam, lalu ditanya kepadanya, pernah tidak engkau bahagia? Katanya, tidak pernah saya merasa bahagia. Lupa dia. Tapi ada orang paling menderita di dunia. Dari lahir sampai mati air mata saja, sakit, miskin, susah, derita. Begitu dia sampai di akhirat, dihembuskan angin surga. Ditanya, pernahkah kau menderita? Katanya dari Allah, tidak pernah saya menderita. Kenapa? Karena sebab sekecil-kecilnya nikmat akhirat, angin saja, angin surga itu saja, tidak sebanding dengan sehebat nikmat apapun di dunia ini.
Itu makanya dengan pula dibandingkan bukan dengan dunia. Kalau ada orang yang paling hebat nomor satu bahagianya di dunia, tetap seringan-ringan akhirat lebih baik dari seberat-beratnya dunia. Makanya itu dunia ini memang tak ada nilainya. Kata Nabi dibandingkan akhirat, kalau ada nilai dunia sehelai sayap nyamuk, orang kafir dan dikasih minum seteguk air. Orang kafir dikasih minum, dikasih makan, rumah, mewah, kendaraan, kenapa? Dunia remeh dibandingkan akhirat. Nah itulah kenapa akhirat bandingannya ula bukan dunia. Jadi kalau ibu sering baca ayat ini, lalu ibu masih takut juga mati, berarti ibu berbohong. Ibu kan mengatakan akhirat lebih baik dari dunia. Ibu kalau ingin ke akhirat caranya apa? Ibu takut mati. Ibu bohong. Ibu mengatakan akhirat lebih baik, ibu tak mau ke situ. Tak bohong mana-mana. Iya. Kalau ibu bapak jujur dengan ucapan ini, walal akhiratu khairul lakum minal ula, bapak itu rindu mati. Karena tak ada yang paling indah di sana. Sebahagia-bahagianya di dunia tidak akan sebanding dengan sekecil-kecilnya nikmat akhirat. Itu makanya orang yang tidak takut, orang yang takut mati itu, ya karena memang tidak percaya akhirat lebih baik. Ibu misalnya gini, ibu di rantau, rumah mengontrak, makan tempe tahu, kadang baju ganti baju sekali-sekali, miskin. Di kampung rumah rancak, toko rancak, pembantu banyak, itu banyak, itu masalah. Itu takut pulang kampung. Tak usah akal, rusak akal. Jadi orang yang takut mati itu orang yang rusak akalnya. Dia mengatakan akhirat lebih baik, tapi tidak mau ke sana. Tak rusak akal namanya. Cuma ibu kalau saya kasih angket sekarang siapa yang mau mati hari ini kosong angket pribadi. Ya tak? Wala yatamannahu abada, kalian akan benar merindukan mati. Kenapa? Bima qaddamat aydikum, karena engkau dosanya banyak. Dan mau bebas tapi mati itu dosa. Apa kalau tapi pulang kampung utang banyak di kampung? Masalah juga banyak. Tapi kok tapi pulang kampung. Makanya dosa itu orang tapi mati. Jadi kalau ibu tapi mati, nanti ibu masih banyak dosa. Mau begitu? Ya. Nah itu kenapa lebih baiknya dari pula bukan dunia. Kita sampai 5 saja. Walasal fayu'ti kalau buka fatarta, Tuhanmu akan memberikan apapun yang kau minta, dan Tuhanmu pasti reda, engkau pasti reda. Coba perhatikan baik ya. Ini ke Nabi Muhammad ya. Walasal fayu'tika, ya, yu'tika. Ini namanya ibu fi'il mudhari. Mudhari ya. Ada ayat lain karena Nabi Muhammad juga inna a'tainaka al-kautsar gitu ya. Begitu kan? Di sini a'taina, a'ta'u fi'il madhi. Dan sama-sama ke Nabi Muhammad. Wala sawfa yu'tika Nabi Muhammad. A'tainaka Nabi Muhammad, sama-sama pemberian Allah. Yu'ti pemberian Allah, a'ta pemberian Allah, dan sama-sama ka engkau Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa di surat Al-Duha itu fi'il mudhari pemberian? Kenapa di surat Al-Kautsar fi'il madhi pemberiannya? Ya. Kenapa di surat Al-Duha pemberiannya fi'il mudhari yu'ti? Kenapa di fi'il madhi itu pemberiannya aqta? Inna aqtaina kal kautsar, aqta itu fi'il madhi. Kalau yu'ti fi'il mudhari. Nah, penjelasan bahasanya itu ini. Fi'il mudhari itu masanya istiqbal namanya. Masanya akan datang. Kalau mati masanya sudah berlalu. Mati itu inqitab, masanya sudah berlalu. Ibu bapak, pemberian yang akan atau yang sudah
Mana yang lebih pasti? Sudah ya. Kalau inna a'tainakal kautsar sudah diberi. Kalau wala saufa yu'tika belum diberi, janji akan diberi. Makanya pakai wala saufa. Saufa itu akan, kalau akan sudah diberi atau belum? Belum. Tapi sudah dijanjikan akan diberi. Gitu ya. Kalau inna a'tainakal kautsar sudah diberi. Karena pribadi pasti sudah diberi. Kalau wala saufa yu'tika akan diberi, makanya pakai saufa. Saufa itu nanti diberinya. Kalau a'taina sudah diberi. Sama-sama ke Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa di Al-Duha akan janji? Kenapa di Al-Kautsar sudah aktor pas? Karena kontennya beda. Surah Al-Duha kontennya Nabi kematian bapak ibu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Konteks buat Duha Nabi disebutkan dalam keadaan yatim, bapak ibunya mati, yatim. Surat Al-Kautsar kontennya Nabi kematian anak laki-lakinya dua, Qasim dan Abdullah. Makanya dinasani akawal abtar. Karena orang Arab ketika anak beliau mati, Qasim dan Abdullah, orang Arab teriak-teriak Muhammad Abtar, Muhammad Abtar, Muhammad Munah, Muhammad Munah. Allah jawab, dinasani akawal abtar. Yang mengatakan kepunah dia punah. Jadi kontennya Ad-Duha mati bapak ibu, Al-Kautsar anak mati ibu bapak. Ma yang sedih ibu bapak, apa ibu mati atau anak mati? Ma yang lebih berat dari tanya sedih, selalu sedih pak. Apa mati, apa mati sedih. Anak mati, sedih. Ma yang lebih sedih ibu, mati anak atau mati apa? Anak. Kematian anak ulamu ibu, ulamu. Kalau kematian bapak 3 hari bagi sana deh. Ya, kalau mati apa? Mati ibu 3 hari yang udah laboratorium. Ya itu. Kalau anak mati ibu lagi 22 tahun itu sana jadi pamenan namanya. Tak tanggung dari tabak hari. Karena mati anak laki-laki sana disayang mati ke dulu. Berat dari Nabi. Anak mati Al-Kautsar itu konteksnya anak mati. Kalau Ad-Duha konteksnya bapak ibunya mati yatim. Lah kenapa a'taina fi'il ladzi di Al-Kautsar pasdan? Karena kaidahnya begini. Makin berat beban jiwa bapak ibu, makin pasti pemberian Allah. Ibu bapak makin baik derita Rasul, itu pemberian Allah makin pasti. Asa balik penderitaan ibu itu tabungan pemberian Allah pasti. Itu makanya ketika Nabi anak beliau mati, balik beban jiwa Nabi, a'tainaka, pasti kami beri, dan Allah sudah kami beri. Tapi ketika ibu beliau, bapak beliau mati, yu'tika, akan kami beri. Nah, tuh. Jadi kalau banyak derita ibu, selama ibunya aku banyak derita ibu, biarkan. Karena ibu pasti mendapatkan pemberian yang besar dari Allah, pasti. Al-Kautsar. Jadi ibu yang ngacung menderita, Masya Allah, terima. Untuk pastinya pemberian Allah. Kan kadang-kadang ibu betul, mengapa ambo, mengapa ibu ambo sekali. Karena itu menandakan pemberian Allah sedang menuju kepastian. Ibu menderitakan, menderita. Makanya istri Fir'aun dipastikan surganya diberi menjelang dia mati. Tidak ada wanita yang dipastikan surganya kecuali istri Fir'aun. Dipastikan surganya menjelang mati, diberi surga. Kenapa? Derita jiwa atau derita batin kalau bari ibu. Itu pemberian Allah itu semakin pasti. Pemberian Allah yang paling besar itu surga. Jadi ibu kalau bari ibu dari ketik parasai, dari ketik apa mati, ibu mati.
menderita, Eko dapat suami itu menderita, sampai ibu mati. Itu pemberian Allah pasti, saudara. Jadi yang salah ini yang pokok semenderita kemana, tidak pernah berhenti. Biarkan, makanya walaihi iza saja. Karena di puncak derita nanti kebahagiaan itu fajar menyisih. Nah, jadi ibu sabar, tahan. Ya, lagi ibu kalau lama derita panjang kan, langsung ibu kan akan lama menderita. Kalian kan dua peta, itu selesai ya. Ya, begitulah. Itu kenapa Yukti dan Aqtari al-Kausar. Karena konteksnya beda. Cik mati apa ibu, cik mati anak. Yang mati anak lebih baik deritanya. Yang mati apa ibu menderita ibu, tapi kesabaran mati anak. Gitu. Nah di situ mulai lihat ibu sampai dimulai dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaannya, masih ada waktu. Silakan Pak. Terkait dengan meninggalnya Ibrahim anak Rasulullah kan di Kasim dan Abdullah. Kalau Ibrahim di Madinah. Gerana kan. Ya itu Gerana. Kemudian dengan meninggal itu Rasulullah kan dalam keadaan sedih. Dalam keadaan sedih ini ifkah ini yang nanti kita tahu kalau Kausar itu. Nah kalau surat Ad-Duha ini bahas soal Kausar Ad-Duha itu di Makkiyah, di periode Makkah. Ibrahim meninggal di Madinah. Itu beberapa tahun sebelum Nabi meninggal, dekat. Karena Maria Kiptia itu istri terakhir Nabi, yang dinikahi Nabi tahun ke-6 setelah hijrah. Karena Nabi itu menikah terakhir tahun ke-6 setelah itu karena ada menikah. Yang terakhir itu namanya Maria Kiptia. Maria Kiptia ini budak hadiah Raja Mesir. Ya, lalu Nabi menikah dengan dia. Sebagian mengatakan tidak dinikahi karena halal, budak itu halal. Halalnya karena jual beli. Kalau karena pembelian hadiah, pembelian dari pemiliknya. Abu punya budak bersih. Abu hadiahkan kabar. Apa boleh menggauli budak itu? Karena budak itu hadiahkan terjadi bini apa? Sama mau hadiahkan hadiah itu kabar apa? Pakai. Karena budak begitu aturannya. Tapi sebagian mengatakan Nabi menikah, ya. Dan itu kenapa rahasianya Maria itu dipisah kamarnya, tidak dengan yang lain itu. Isi Nabi itu ada 9, tapi mati pula satu namanya Zainab binti Khuzaimah meninggal, tinggal 8. Yang 8 ini kamarnya dekat-dekat ya. Itu maka hujurat namanya. Hujurat itu kamar-kamar. Nah kamar Aisyah yang paling dekat dengan mihrab Nabi. Itu makanya ibu kalau pergi ke Madinah itu makam Nabi itu kamar Aisyah. Karena Nabi ketika sakit musyawarah dengan istrinya, dikumpul di rumah Maimunah, jatah pada Maimunah. Nabi sakit berat, panggil sama istrinya. Kata Nabi, izinkan saya mulai hari ini dirawat di kamar Aisyah. Dan sampai mati Nabi di kamar Aisyah. Aisyah yang melepaskan. Kenapa Aisyah dipilih Nabi kamarnya? Karena Nabi banyak menerima wahyu di sana. Maka Nabi mati di kamar Aisyah, mandi di kamar Aisyah, salat di kamar Aisyah, kubur di kamar Aisyah. Itu tuh. Nah dia nikah terakhir Nabi tahun ke-6. Nah itu anak beliau terakhir namanya Ibrahim dari Maria. Tapi ini juga meninggal usia 2 tahun kurang. Di masa itu terjadi gerhana. Maka sahabat kemudian mengait-ngaitkan matinya Ibrahim dengan bulan matahari tertutup. Kata Nabi tidak ada hubungannya. Maka Nabi ajak mereka sholat gerhana. Itu awal mula sholat gerhana ketika anak beliau Ibrahim meninggal dunia. Terjadi gerhana, Nabi tidak mengatakan ini tidak ada hubungan dengan anak saya. Kita sholat itu tanda-tanda kebesaran Allah. Itu terjadi di situ. Jadi Ibrahim itu meninggalnya di Madinah. Yang Qasim dan Abdullah di Makkah. Nah ketika Qasim dan Abdullah mati itulah turun surah Al-Kausar. Karena Nabi diolok-olok Muhammad Abdan. Kalau di Al-Quran Nabi diolok-olok, Tuhan meninggalkannya, Tuhannya membencinya. Sama-sama diolok-olok. Surat Al-Kausar Nabi diolok-olok, surat Al-Duha Nabi diolok-olok. Surat Al-Duha Nabi diolok-olok karena wahyu tak turun. Dikatakan Tuhannya membencinya, Tuhannya meninggalkannya. Dijawab Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Al-Kausar Nabi anak laki-laki beda mati. Orang Arab mengatakan Muhammad muda, Muhammad putus itu kalau daru ada laki-laki putih namanya itu abtar namanya. Maka turun ayat inna syani'aka wal abtar. Jadi konteksnya beda. Nah, tapi tadi kenapa yukti? Padahal yang diberi sama-sama Nabi Muhammad karena konteksnya beda. Al-Kausar kematian anak, ya Ad-Duha itu kematian ayah dan ibu. Yang kematian anak beban jadi berat. Nah kalau makin berat beban, pemberian Allah makin pasti. Jadi ibu kalau tidak pada menderita ibu di dunia ini, surga ibu tidak pasti. Surga ibu yang pasti itu kalau acuk menderita. Makanya ibu asal acuk menderita ibu suruh ibu pasti. Coba dibaca di surat Ali Imran 142. Ya, Ali Imran 142. Nah, apa kata di Ali Imran 142? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ya. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Jangan kamu mengira akan masuk surga sebelum datang derita demi derita. Kenapa begitu? Ya. Al-Baqarah berada di Imran Al-Baqarah di 214 ya. Nanti juga ada di Ali Imran itu. Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214. Ya, nanti di Ali Imran 142. Ali Imran 142 hampir sama. Jadi di Al-Baqarah 214 kata Allah, jangan kalian mengira bisa masuk surga sebelum kamu mendapat derita yang tidak berujung. Beda kan? Kalau ibu tidak pada menderita karena surganya tidak jelas. Surga itu pemberian Allah yang paling besar, Al-Kausar. Dan kepastian surga itu seberapa banyak al-baqsa wat-darrah. Seberapa sering Bapak Ibu menderita dan susah. Iya. Ibu asal cuk sakit itu tanpa dosa ibu akui. Makin lama ibu sakit, makin sakit kesuruh. Yang tak sakit-sakit itu rusuh. Aja teranggali ibu dari saudara dan limo saudara sakit-sakit itu. Nah, sudah pasti suruh itu. Karena kata Allah begini, jangan pernah kalian kira bisa masuk surga sebelum datang kepadamu bertubi-tubi bentuk baksa darah. Baksa itu yang menyakiti perasaan, darah yang menyakiti fisik. Dia akan datang non-stop baru surgamu pasti. Itu kenapa orang yang ditabrak mobil, diinjak, itu kendaraan dihimpit bangunan, tenggelam di lautan itu surga kan? Karena baksa dan darah. Itu makanya pasti surga ada orang yang mati tak ajar, yang mati terbanggang, yang mati diterkam hewan. Ya. Karena mereka mengalami namanya al-baksa wat-darrah, itu pasti surganya. Makanya kalau dia minggu lalu mau sakit, bahkan untuk sampai badannya membusuk begitu, apa? Makin pasti surganya. Jadi ibu kalau sakit, berubah lah. Tapi jangan kerasa busuk, berubah sampai ke Singapura berubah. Dokter laki-laki awak kok saya. Sehat alhamdulillah, ada sehat aja deh, ya kan? Fabuloso tuh, ya, gitu lah. Dan tahu ibu perasaan ibu acur sakit aja ibu, itu dosa ibu kurang. Asal perasaan acur ibu kurang dosa. Nah itu syarat masuk surga ya. Itu makanya aktainaka itu fi'il mati. Karena dari Nabi berat di ayat Al-Kausar nih anaknya mati. Kalau di surat Al-Duha yua mati karena mati bapak ibu. Kalau ibu mati apa? Mati lebih ringan dari salah taruhnya. Kalau anak mati berarti anak sadar sayang dengan lama ibu yang pernah kematian anak ketika anak keke sampai kini itu banyak tak? Kalau apa ibu mati capek tidak.
Capek hilangnya kalau lapak nanti yang aku aja. Apalagi kalau lampu sakit orang mampir lampu capek hilangnya. Ya. Tapi kalau anak saran saya 2 tahun pun lampu hilang dia. Ya. Itu makanya lebih pasti memberikan paksanya daruratnya lebih berat. Gitu. Nah, jadi ibu kalau ditanya orang kok sakit, alhamdulillah. Dan ibu, maka Pak Ibu jangan salah salahnya anda dosa sama orang salah. Itu cara Tuhan memastikan surga ibu dulu. Gitu kan? Nah itu Tuhan beda. Pasal dah Bapak Ibu nih, silakan ibu belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang mau ditanyakan Ustaz. Ada teman saya yang menanyakan pastinya batas duha itu sampai jam berapa? Karena dia pernah mendengar ada salah satu Ustaz mengatakan batas waktunya seperempat jam sebelum waktu zuhur. Dia pernah mendengar. Kemudian yang kedua yang mau saya tanyakan, bagi kita yang pernah kehilangan anak gitu Ustaz, memang perasaannya sendiri. Ada pula yang mengatakan bahwa anak yang meninggal waktu kecil itu adalah tabungannya. Apakah benar itu Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Nah, yang kedua dulu ya. Tadi kalau anaknya mati waktu kanak-kanak, apa jadi tabungan? Yang jelas begini, anak yang mati sebelum balik pasti tidak akan masuk neraka. Karena mereka akan menghadapi hisab. Karena hisab amal itu karena mukallaf itu syaratnya akalnya sudah sempurna. Orang baru dihitung amalnya sebagai pahala atau dosa kalau dia dengan akal yang sempurna. Makanya anak-anak diangkat dari catatan Allah. Anak-anak sampai bermimpi basah diangkat. Orang tidur sampai bangun diangkat. Orang gila sampai kembali akalnya diangkat. Dan semuanya akal. Anak-anak karena tidak berakal, orang tidur karena kehilangan akal, orang gila karena kehilangan akal. Nah, anak-anak itu kalau mati dia tidak akan masuk neraka pasti. Ya bagaimana memperhitungkan amal dia karena dia belum melakukan dihitung melakukan maksiat. Amalnya itu belum ada juga dia. Karena itu dia di surga menjadi mainan, bukan menikmati surga. Jadi dia nanti anak-anak itu jadi mainan ibu pula di surga. Jadi seperti apa anak-anak sekarang jadi mainan ibu? Nah gitu. Nah ibu kalau ibu cucu, nah jadi mainan cucu dia. Ya sama nanti anak-anak di surga jadi mainan juga, kesenangan. Jadi anak-anak kita yang mati itu jadi kesenangan kita di surga. Dia jadi apa ya? Hiburan bagi kita di surga. Yang dianya tidak seperti kita. Kalau kita menjadi penikmat surga. Makanya anak-anak itu disuruh dapat bidadari gini. Nyo bidadari itu punya apa? Kok bidadari? Anak-anak itu ya gimana bidadari kalau ngajar tahu nyo. Nggak ngerti nyo. Kalau apa-apa pun udah kita udah tahu. Paham? Ya. Kalau ada yang ini lagi bidadari tidak tahu nyo. Punya pengalaman ya kan? Ya, kan? Tapi diajak nggak dia kita ke surga? Dia tidak bisa menolong kita, tidak bisa, tidak bisa. Kalau menolong itu disebutkan siapa yang menolong itu diantaranya para syuhada, berarti dia mukallaf, para penghafal Quran, ya. Kalau anaknya penghafal Quran, ya. Hadisnya ada. Tapi tidak semua anak yang mati sebelum dewasa itu nanti menolong tak. Kalau anak penghafal Quran, ya, dia menolong 10 keluarganya, ada hadisnya. Tapi anak-anak yang tidak begitu, misalnya anak itu mati setahun, 2 tahun, dia jadi mainan ibu nanti di surga. Seperti mana anak jadi mainan kita di sini. Tapi dia tidak menikmati surga seperti kita yang sudah mukallaf ini. Karena surga itu lil muttaqin. Mereka bagaimana menyebutnya muttaqin? Wa uzlifat al-jannatu lil muttaqina ghaira baqin. Begitu kata Allah. Surga itu untuk orang-orang takwa. Siapa orang takwa? Itu yunfiqu allazina yunfiquna
yunfiquna amwalahum allazina yunfiquna fis sarai wal dharra wal kazimin dan seterusnya. Ya amal, mereka kan beramal. Tapi mereka di surga, iya di surga. Jadi mainan orang tuanya, jadi kebahagiaan orang tuanya. Sebagaimana cucu ibu jadi mainan sekarang. Nggak ibu kalau ibu cucu, nggak ibu. Dan galak-galak sih ibu cucu dong. Asal itu. Sama apa-apa kalau ada anak itu berusia kete, atau lagi kan jadi mainan dengan anak-anak itu. Dia coret-coret muka bapaknya lagi. Dia pijak-pijak kalau bapaknya lagi. Anak apa kalau pulang itu salah. Itu pempesnya dibuka nyacak muncul begini. Kata Ustaz ini itu. Iya. Yang buka pempes ibu yang sedang pipis banyak. Ini kumpul. Ini galak-galak saya. Untuk nampak jamaah ibu tuh hilang harga diri ibu kan anak. Tapi kok bahagia begitu, udah bahagia begitu doang. Kan itu mainan, kebahagiaan. Apa itulah kira-kira di surga nanti. Anak-anak yang mati. Kalau misalnya ibu udah di surga bersama dia ya, dia tunggu saja lah sampai bapak ibunya keluar dari sana. Ya kalau nanti masuk neraka bapak ibu gimana? Itu tunggu lah sampai keluar tunggu. Ya, tapi dia ada kayak masuk neraka, ya. Dia ke surga. Nah cuma yang para ahli mutakalim itu, ahli kalam itu berbeda. Anak orang kafir statusnya di mana? Ada yang mengatakan anak orang kafir itu ada satu tempat namanya a'laf. Tidak di surga, tidak di neraka. Ada satu tempat namanya a'laf. Duduk anak-anak orang kafir di sana. Kalau anak orang beriman di surga bersama bapak ibunya. Karena jelas itu firman-Nya. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 23. Mereka di surga bersama ya bapak ibunya, suami istrinya dan anak cucunya. Begitu kan? Berarti orang beriman berkumpul dengan anak cucunya di surga, termasuk yang mati kecil tadi. Gitu deh. Itu kalau ibu yang mati anaknya di waktu kecil, ya alhamdulillah ada satu tambahan kebahagiaan ibu nanti di akhirat. Mainan ibu ada anak-anak. Itu. Ya beda ya, memain dua anak cucu beda itu ya rasulnya ibu. Baik bahagia. Ya. Nah, lalu yang kedua tadi soal Tuhan ya. Dulu tidak ada jam. Makanya para ulama memberi batasan. Kalau cahaya matahari sudah terasa keras, menyengat dan membakar kulit, tandanya duha sudah habis. Nah di agak saja, kan matahari tidak sama kondisinya. Waktu itu beda-beda. Kalau kitanya mungkin sekitar jam 11:12 sudah. Karena kalau itu 11:12 kalau di tengah ya terik matahari pasti sudah terbakar kulit terasa. Ada habis kalau duha. Tapi kan tunggu sampai jam 1:30 itu. Kan tadi tapi matahari jam 6:30 lah. Ya aku tapi matahari walaupun dilebihkan sedikit untuk hati-hati para ulama ini. Nah begitu, ibu. Cukup ibu ya, Pak. Yang belum puasa pun aku kan yang panjang. Nah, mari kita jawab. Nah begitu dulu Bapak Ibu surat Al-Duha kita bahas. Nah, salah satu poin pentingnya tadi. Ibu kalau mengalami derita, jangan berkeluh kesah. Itu tanda pemberian Allah semakin dekat. Kalau ibu mengalami banyak derita-derita, tanda surga semakin pasti. Nah, maka bertahanlah sampai Allah mengungkapkan itu kesulitan dari kita atau menampakkan surga yang akan kita pilih. Gitu ya. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Berdoa dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa